Mending tak usah sekarang. Oke, selamat datang untuk Tantretan Sedaja, para Tesantre Madura, khusus Sepon, dan juga semua penonton, ya baik itu santri ataupun yang non santri, tapi tetap kita adalah nuansa santri kan, Dai ya. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murdin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini kita apa ya? Ya benar kata Ustadz Suryadi tadi. Ini saya manggil Ustadz, manggil Lora, manggil Gus, apa manggil Akang, apa gimana? Manggil bos aja lah, bos. Oh gitu ya. Alah, kayak di Madura aja, Kak gitu ya. Kan biasanya dianu kakak kan gitu. Kalau di pondokku, kalau ke orang yang belum kenal, ya dipanggil bos, bos. Terus, Oh demak gitu. terus. Oh, kok keren pondokmu, geng? Wah, bos gitu ya. Bekas orang, Oke. nggak tahu sih. Kayak gitulah. Oke, perkenalan dulu. Jadi perkenalkan nama saya Miftah saja, tanpa ada embel-embel di belakang. Asal saya dari Ceti, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Kebetulan saya alumni dari TMI Alamin Perenduan tahun 2015. Dan ini teman yang gabung di live streaming kali ini yang make songkok NU itu, yang dengan kacamata khasnya. Aduh, nggak kuat. Perkenalkan, beliau itu namanya Suryadi. Kebetulan namanya juga satu kata dengan saya. Gak usah panjang-panjang. Eh, Beliau asli dari mana? Waru Pamekasan. Hmm. Terus alumni dari Pondok Pesantren Banyuanyar, Pamekasan tahun 2015 juga. Dan yang beda sendiri, nah di sini juga pakai kacamata. Beliau dengan nama Mamlatun Adimah, Daya. Asalnya dari Madegen, Sampang. Beliau alumni dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah tahun lulusan 2016 ya. Jadi di sini sudah hadir semua. Sebenarnya pertemuan kita pada sore hari ini apa ya? Hanya ingin bertemu saja, ngobrol-ngobrol. Iya, Ngabuburit gimana, Dek? santai, Nggak santai gitu lah. apa ya? Kalau anunya ya anunya. Kalau di bahasa Indonesia kan ngabuburit. Kalau bahasa Madura kan Ah, nyari malam. nyari malam, Tapi nyari malam, bener-bener. ya mau nyari malam santri kan biasanya ya nggak jauh-jauh kemana. Kalau di Bangkalan ya paling ke Mertajasa, ya ke Romana Kancana, buka bareng kan gitu. Ya ke Romana Tereta kan ya. Nah di Berarti lebih sini ke mungkin kali tradisi. iya. Dan karena pandemi kemungkinan nggak semua apa ya santretan santre terutama mobil khusus mengadakan hal seperti biasanya, terutama mungkin yang apa ya berdiam diri di kota ataupun perkotaan, walaupun bukan kota tapi perkotaan, gitu. Jadi kondisi ini menuntut kita untuk apa ya terbatas gitu ya, ruang gerak kita di ruang nyata itu terbatas, akhirnya ya kita mengadakan atau lebih mengutamakan, lebih menggunakan sosial media untuk sarana silaturahim ataupun mungkin sering cakanca santre atau tantretan setuju saya hadir neka mengikuti kajian-kajian online baik dari ustadz-ustadz ataupun habib-habib dan lain semacamnya, itu juga sering kita temukan. Nah maka dari itu di sini inisiatif kita ya berkolaborasi dengan Santri Madura juga ini ingin membahas hal tersebut. Gimana dengan adanya sosial media ini, ya kok kalau bahasanya di perguruan tinggi kan biasanya revolusi industri 4.0 gitu katanya. Katanya, nggak tahu gimana nanti diklarifikasi oleh Gus Riyadi sama Neng Lua ini. Aduh. Ini kok filternya mangkelin ya.
Biasa bro, gabut bro. Ya, jadi itu berangkat dari situ dengan penggunaan sosial media yang luar biasa ya, bahkan bayi saja itu sudah bisa menggunakan. Kalau dulu mungkin zamannya kita mau pakai handphone itu bukan HP kayak gini, masih yang layar kuning itu ya, yang gamenya cuma ular. Itu pun pakai itu mungkin SMP. Itu pun kalau dikasih kan gitu sama orang tua. Nah, kalau sekarang bayi nangis bukan diapain, tapi dikasih HP, meneng. Nah, apalagi yang sudah umurnya lebih dari belasan ke atas, ya mobil khusus santri kan gitu. Yang mana ketika liburan, kalau di pondok saya itu mereka-mereka dituntut untuk berlibur ala santri. Ya seperti apa? Ya sambil berdakwah kayak dengan cara yaitu wajadil apa? Untuk ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah wajadilhum billati ahsan itu dan semacamnya. Nah, maka dari itu karena sekarang ini temanya santri digital why not gitu ya. Keren kalau tema ya. Kayak bukan orang Madura, loh. Nah, sekarang saya tanya ke apa? Gus Suryadi. Oh, kok Gus ya? Kakak Suryadi. Berbicara digital karena beliau ini bergelut di bidang sana gitu. Potensi seperti apa sih yang ada, terutama yang bisa digunakan lah oleh para santri untuk saat ini, terutama masa liburan sebelum mereka balik ke pondok lah. Apa yang harus mereka lakukan gitu, potensinya? Oke, terima kasih atas pembukaannya dari saudara Miftah yang sangat panjang lebar tadi. Saya buka ya semula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri Madura Waalaikumsalam. dan yang non santri juga datang semuanya nonton. Tadi Bang Miftah nanya terkait potensi media sosial ya. Mungkin lebih tepatnya ini saya bahas yang awal dulu lah, digital. Ini kan santri digital, why not? Kan? Mengapa tidak? Gitu. Kalau kita bicara digital sih itu erat kaitannya dengan teknologi. Nah, sebelum ke itu saya ingin menunjukkan beberapa penelitian teman-teman. Bahwasanya pada tahun 2017 itu dari lembaga riset yang bernama Discord Research itu meneliti bahwasanya kita dalam sehari itu kurang lebih menyentuh layar HP sebanyak 2.617 kali. Itu dalam sehari. Itu bagi orang yang tidak begitu intens megang HP lah. Nah, bagi mereka yang sering megang HP, yang sangat butuh dengan HP, mereka tuh menyentuh layar HP itu sebanyak 5.647 kali. Itu pada tahun 2017, itu riset tahun 2017. Bayangkan, sebanyak itu. Itu hanya menyentuh HP. Dan itu bukan hanya sekedar menyentuh, tapi di sana ada beberapa hal yang mereka lakukan. Tentunya kalau kita bicara handphone kan, gadget, tentu ada variasi fitur-fitur, ada aplikasi semacam game, ada sosial media. Tentunya kalau yang kita bicara pada tahun 2017 itu yang lebih booming digunakan itu sosial media ya. Nah, itu pada zaman dulu ya, itu tahun 17. Yang pada saat itu smartphone itu intensitasnya masih sedikit penggunanya. Tidak seperti sekarang ini. Nah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana yang tahun sekarang ini, apalagi pas masa pandemi, yang segala macam aktivitas, apalagi dalam hal edukasi atau pendidikan, yang dilakukan secara virtual. Tentu intensitas penggunaan smartphone itu lebih banyak, apalagi dengan penggunaan sosial media dan beberapa fitur aplikasi lainnya. Kalau dulu pada tahun 2016 itu ada sekitar 2.617 kali mereka menyentuh HP. Kalau sekarang berapa ribu? Nggak terhingga kayaknya. Sekitar 5.000 ke atas. Akibat kita sudah memasuki era 4.0. Dan juga ditambah lagi kita sudah masuk pada masa pandemi. Yang segala macam kegiatan itu sudah beralih kepada virtual. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita diskusi pakai live streaming begitu. Jadi kalau kita bicara potensi sangat besar sekali teman-teman. Besar dari apanya? Ya kita bisa melihat dari tingkat penggunanya saja sudah banyak. Nah, kalau kita melihat dari penelitian pada tahun 2017 lagi, itu dari Global Internet Use and Penetration, itu ada sekitar 93% orang di dunia itu menggunakan smartphone atau handphone. Ya, handphone yang kita pegang sekarang ini. Itu 93%. Dan ada 50% semua handphone tersebut digunakan untuk berselancar di dunia maya. Ya, seperti sekarang ini. Mereka entah itu sosial media, entah itu mencari ke Google ataupun sebagainya. Jadi melihat dari potensi itu, peluang itu sangat besar sekali.
Kalau kita bicara efeknya, tentu tak lepas dari dua efek yang telah kita ketahui, ada efek negatif dan positif. Namun tinggal bagaimana kita secara bijak untuk menggunakannya. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Apakah dengan handphone, smartphone yang teman-teman pegang sekarang, yang kita pegang sekarang ini, apakah membuat kita semakin produktif ataupun semakin lalai? Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi kembali ke diri masing-masing. Nah, selama kita memegang smartphone, selama kita menggunakan fasilitas di dalamnya seperti fitur-fitur sosial media dan lain sebagainya, apakah hal itu menambah produktivitas diri kita? Pertanyaannya. Nah, jika iya, berarti Anda telah beruntung. Kita telah beruntung, kita bisa memanfaatkan apa yang telah kita gunakan sekarang. Nah, jika tidak, nah itu yang perlu kita perbaiki sekarang, teman-teman. Begitu. Karena kenapa? Potensinya sangat besar sekali. Apalagi sosial media. Nah, dan lagi terkait yang tadi ya, permasalahannya begini. Dalam tubuh kita, ini kita bicara biologi. Dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin. Nah, ini ada kaitannya dengan sosial media dan sebagainya. Hormon dopamin itu ialah hormon yang mengatur sensasi rasa senang terhadap tubuh kita. Selain dia mengatur rasa senang atau memberikan rasa senang, hormon dopamin itu juga mendorong atau memotivasi kita untuk mencari hal-hal yang bisa membuat kita senang. Contohnya apa aja ya? Banyak. Ya kita main HP, entah itu main game ataupun bermain sosial media, entah itu YouTube, Instagram ataupun Facebook dan lain sebagainya. Intinya yang membuat kita senang gitu. Jadi kalau kita bicara senang kan, semua orang pasti memiliki kesenangan tersendiri. Cuman kalau kita bicara kesenangan secara umum, mereka pasti kalau bicara gadget ya agak lepas dari itulah. Entah itu game ataupun bermain sosial media. Nah, itu hormon dopamin yang mengaturnya terkait kesenangan. Nah, permasalahannya si hormon dopamin ini dia tidak memberikan sinyal kepada kita kalau kita telah puas terhadap kesenangan yang kita cari, begitu. Jadi artinya meskipun kita sudah mendapatkan apa yang kita ingin cari, apa yang membuat kita senang, si hormon tersebut tidak memberikan sinyal terkait kepuasannya. Jadi selagi ada hal-hal yang menarik di sosial media ataupun sebagainya, kita akan tetap terus mencari dan terus mencari sampai itu. Jadi pertanyaan lagi, sosial media memang dibuat untuk berbagi informasi, hiburan dan segala macam. Namun pertanyaannya, apakah kita menggunakan sosial media itu hanya untuk hiburan saja, hanya untuk kesenangan saja, atau juga hal lainnya? Nah, itu pertanyaan. Nah, kalau kita cari potensi lebih dari itu, sangat banyak sekali. Di sosial media, contohnya di Instagram saja ya. Mungkin teman-teman yang baru berselancar di Instagram, termasuk saya juga baru sebenarnya sih. Ya, ini ya, apa namanya, flashback dulu ke masa saya masih mondok, pas baru keluar. Itu jujur dulu ketika saya mondok, jangan bicara tentang HP. Tahun berapa itu? Ya baru kemarin bro. Ya kan saya masuk tahun 2012, keluar tahun 2016, itu kan masih tugas. Jadi saya baru mengenal smartphone itu ketika tugasan, ketika mengabdi. Itu pun saya ya gak pegang sendiri, cuma lihat punya santri, punya murid lah gitu. Ada istilah WA, Facebook, ada WA, Instagram. Itu saya gak tahu, gaptek banget. Jadi dulu itu emang ke masalah apa ya, kayak ke gadget gitu, kita sangat sulit aksesnya ya. Aduh. Apalagi Jadi yang ingin nembusin koran tua itu kayak mau nembusin proposal sponsor. Jadi saya berani mengatakan kaum santri itu kaum yang paling gaptek terhadap teknologi. Namun garis bawahnya begini, selagi mereka memegang teknologi, selagi mereka sudah berselancar di dalamnya, mereka akan menguasainya. Ya, namun ya segelintir ada juga yang tidak menggunakannya secara bijak. Ya kenapa? Karena di pondok pesantren kan tidak kita tidak boleh membawa smartphone ataupun hal lainnya secara pribadi. Kita hanya boleh menggunakan fasilitas di pondok pesantren, begitu kan? Makanya keterbatasan kita terhadap teknologi itu sangat agak sedikit lumayan renggang lah gitu. Kecuali kalau kita punya kesadaran untuk main ke warnet yang ada di pondoknya, entah itu dan sebagainya. Nah, baru kita keluar, baru kita mengenal istilah smartphone, gadget dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke sosial media tadi teman-teman. Jadi kalau kita bicara potensi positifnya itu sangat besar sekali. Jadi selain di sana juga memberikan sarana hiburan, kesenangan dan segala macam, ada satu kemanfaatan yang lebih besar daripada itu. Itu juga berkaitan dengan ya kita mencari tips-tips ataupun edukasi yang baik, yang efektif di sana juga banyak Instagram. Apalagi kalau kita kaitkan dengan dunia wirausaha, entrepreneur. Itu di sosial media sangat berperan sekali. Apalagi di masa pandemi teman-teman. Kita lihat bersama kan
yang namanya toko-toko yang luring ataupun offline itu kan sudah banyak yang bukan bangkrut sih, tapi intensitasnya semakin menurun. Dan justru sekarang di masa pandemi yang paling banyak digunakan, yang paling banyak apa namanya ada peningkatan itu e-commerce. Lagi-lagi ini bersifat digital, virtual. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, kita bisa mempromosikan hal-hal yang apa namanya promosi dalam artian bukan hanya menjual ya, tapi juga kita bisa membuat konten-konten yang manfaat seperti yang sekarang ini nih, kayak dakwah, kajian, diskusi-diskusi santai kayak ini nih. Nah, ini kan juga ada manfaat, ada nilai plus daripada kita hanya menggunakannya sebagai hiburan. Tapi itu tidak salah sebenarnya, karena emang tujuannya sosmed seperti itu. Dibuat hiburan iya, boleh, dibuat manfaat juga iya. Tapi apakah kita bijak kalau kita hanya menggunakannya satu hal saja dalam hal hiburan? Nah, maka dari itu perlu kita sebagai santri, ya santri milenial lah gitu, juga harus apa namanya tahu ataupun kalau bisa menguasai lah beberapa lini-lini yang ada di yang sudah berkembang pada zaman sekarang, terutama dalam hal teknologi. Karena secara tidak kita sadari teknologi itu sangat dinamis sekali ya perubahannya, sangat cepat. Dulu kita tahun 2012 masih belum ada smartphone, sekarang sudah ada smartphone. Bahkan dulu ketika saya masih MTS, saya tuh menghayal suatu saat nanti tuh mungkin ada HP yang kita bisa video call bareng dengan jarak jauh, ada mukanya gitu. Dulu saya menganggap gitu, dan sekarang sudah terjadi kan. Jadi begitu cepat perputaran zaman. Makanya jika santri milenial seperti kita, santri milenial, kalau kita tidak meskipun tidak menguasai, setidaknya kita tahu lah ilmu dari apa namanya digital itu sendiri, dan apa fungsinya dan sebenarnya apa manfaat dan apa nilai buruknya juga. Kalau kita bicara negatifnya mungkin nanti bisa dibahas sama Ukti Luah ataupun Bang Musta juga bisa nanti. Sebenarnya kalau bicara negatif banyak sekali ya gitu. Makanya Iya, iya, ini itu masih dasar-dasar, itu masih potensi yang apa namanya belum semuanya. Kalau kita bahas secara mendetail ini banyak sebenarnya. Oh, hujan lagi di sini. Oke, itu mungkin ya. sementara, Bro. Jadi, Nanti kita ngalir lah. oke. Jadi ya itu teman-teman tadi sekilas penjelasan terkait apa itu sih santri digital dan juga aspek-aspek mana yang bisa kita sentuh di dalam dunia digitalisasi serta potensi apa yang bisa kita maksimalkan di dalam dunia media sosial gitu.